Pernahkah Anda membayangkan dikhianati oleh orang yang paling Anda cintai di saat Anda paling rapuh? Cerita ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang dibuang seperti sampah oleh suaminya sendiri, dihasut oleh ibu mertua yang kejam. Mereka meninggalkannya untuk mati di sebuah desa terpencil, hanya untuk menguasai warisannya. Tapi takdir punya rencana lain. Siapkan diri Anda, karena apa yang terjadi selanjutnya akan menguras emosi dan membuktikan bahwa karma tidak pernah salah alamat. Cahaya adalah seorang wanita karir yang cemerlang di Jakarta. Di usia 27 tahun, ia menjabat sebagai asisten direktur di sebuah perusahaan multinasional dengan mimpi membangun bisnisnya sendiri. Ia menikah dengan Bima, pria berusia hampir 40 tahun yang tampak lembut namun tak punya pendirian dan hidup di bawah bayang-bayang ibunya, Ratna. Ibu Ratna, seorang mantan aktris sinetron figuran, membenci ambisi Cahaya. Baginya, menantu perempuannya hanyalah ancaman dan mesin uang. Kehidupan mereka berubah drastis ketika Cahaya tiba-tiba terserang stroke, membuatnya lumpuh dan tak bisa bicara. Di balik topeng kesedihan, Ibu Ratna melihat sebuah kesempatan emas. Warisan besar dari nenek Cahaya di Belanda yang akan segera cair. Inilah awal dari sebuah rencana jahat yang akan menguji batas kemanusiaan. Di sebuah apartemen sempit di kawasan padat Jakarta, udara terasa berat dan panas. Ibu Ratna berdiri dengan dagu terangkat, kalung emas besarnya berkilauan di bawah cahaya lampu neon. Wajahnya yang penuh riasan tebal tampak kaku, bibirnya yang tipis membentuk garis keras. "Bima, kita tidak bisa terus begini," desisnya. Suaranya tajam seperti silet. Perempuan itu beban, dia hanya terbaring di sana, seperti mayat hidup. Bima, putranya, hanya bisa menunduk. Pria itu tampak menyedihkan, bahunya merosot, matanya menghindari tatapan menusuk ibunya. Keringat membasahi keningnya, bukan hanya karena panas, tapi juga karena tekanan yang menyesakkan dada. "Tapi, Bu, dia istriku," bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Ibu Ratna tertawa sinis, suara tawanya kering dan menyakitkan. "Istrimu? Kalau kau memang menganggapnya istri, kau tidak akan bermain api di belakangnya. Aku tidak sudi merawatnya lagi." Dokter bilang umurnya tidak akan lebih dari setahun. Apa gunanya semua ini? Ibu Ratna mendekat, cengkeramannya di lengan Bima terasa kuat dan dingin. "Dengar," katanya dengan suara berbisik yang penuh racun. "Rumah neneknya di desa itu kosong, udara di sana segar. Mungkin itu yang dia butuhkan. Biarkan dia mengenang masa kecilnya di sana." Bima masih ragu, konflik batin tergambar jelas di wajahnya yang pucat. Ibunya melihat keraguan itu dan segera menambahkan pukulan terakhir. Lagi pula warisan dari neneknya di Belanda itu akan segera cair setelah dia tiada. Uang itu bisa mengubah hidup kita. Bima, kau bisa membuka bisnis yang selalu kau impikan. Pikiran tentang uang, tentang kebebasan finansial, mulai merayap di benak Bima, mengikis sisa-sisa nuraninya. Ia menatap ibunya, dan dalam sorot matanya, Ibu Ratna tahu ia telah menang. Bima menghela napas panjang, sebuah helaan napas kekalahan. Keputusan telah dibuat, bukan olehnya, tapi untuknya. Keesokan harinya, beberapa koper dan tas berisi pakaian Cahaya sudah tertumpuk di dekat pintu. Ibu Ratna mengaturnya dengan rapi, senyum puas terukir di wajahnya saat melihat Cahaya yang duduk tak berdaya di kursi roda. Cahaya, dengan rambut pirangnya yang dulu terawat kini tampak kusam, hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mata yang membelalak ngeri. Di usianya yang baru 27 tahun, stroke telah merenggut segalanya. Kemampuannya bergerak, berbicara, bahkan untuk sekadar mengurus dirinya sendiri. Ia terjebak dalam tubuhnya sendiri, menjadi penonton bisu dalam drama kehancurannya. Sejak ia sakit, suaminya, Bima, selalu pulang larut malam dari kantornya di perusahaan asuransi. Cahaya tahu, Bima sengaja menghindarinya, tak sanggup menghadapi kenyataan memiliki istri yang lumpuh dan tak bisa diajak bicara. Ibu Ratna tidak pernah menyukai Cahaya. Ia membenci ambisi menantunya, kebenciannya pada wanita mandiri yang tidak mau hanya menjadi bayang-bayang suaminya. Dulu, ia hanya menyindir dan mengkritik. Namun setelah stroke itu, kebenciannya berubah menjadi kekejaman yang nyata. Ia sering berteriak pada Cahaya, mengabaikan permintaan bisu dari mata menantunya, dan seringkali lupa memberikan obat atau makan siang. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah Cahaya tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa membantah,
tidak bisa mengganggunya saat ia sedang bernostalgia, membaca kembali naskah-naskah sinetron lamanya, membayangkan tepuk tangan penonton yang tak pernah ia dapatkan. Kini, melihat koper-koper itu, Ibu Ratna merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia akan menyingkirkan beban ini untuk selamanya. Saat Bima dengan susah payah mengangkut koper menuruni tangga darurat karena lift apartemen rusak, Cahaya duduk di kursi rodanya, menghadap pintu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Jangan khawatir," cibir Ibu Ratna, senyumnya licik. "Dokter bilang jantungmu lemah, kau tidak akan bertahan lama. Di desa udaranya bagus, mungkin kau bisa hidup setahun penuh di sana. Bukankah kau selalu ingin kembali ke rumah masa kecilmu itu?" Ribuan kata makian, teriakan, dan permohonan berputar di benak Cahaya. Tapi tak ada satupun yang bisa keluar dari bibirnya. Tangannya terkulai lemas di pangkuan. Jika saja ia punya kekuatan, ia akan mencengkeram kain celananya hingga sobek, lalu berteriak sekeras-kerasnya pada wanita tua berhati iblis di hadapannya. Ia ingin memuntahkan semua kebencian yang ia rasakan. Bima kembali dengan napas terengah-engah, peluh membasahi kemejanya. "Liftnya rusak, Bu. Aku harus mengangkat semua ini dari lantai 20. Keluhnya, bersandar di dinding. Ibu Ratna mendecakkan lidahnya. "Sudah kubilang kita sewa saja jasa angkut," bentaknya. "Ibu tahu kita tidak punya uang untuk itu," balas Bima. Tiba-tiba, seorang tetangga, Ibu Vera, lewat. "Selamat pagi, Bu Ratna. Wah, mau pindahan kemana?" Sapanya ramah. Wajah Ibu Ratna langsung berubah, menampilkan ekspresi penuh welas asih. "Oh, Ibu Vera, ini, kami mau mengantar Cahaya ke panti rehabilitasi khusus di daerah Puncak. Kata dokter, ini bisa membantunya pulih." Ibu Vera menggelengkan kepala. "Pasti mahal sekali ya, Bu?" Ibu Ratna menghela napas dengan dramatis. "Sangat mahal, tapi apa boleh buat, kami harus mengencangkan ikat pinggang. Kasihan menantuku, dia sudah banyak berbuat baik untuk kami." Setelah Ibu Vera masuk ke apartemennya, topeng kebaikan Ibu Ratna langsung terlepas. Wajahnya kembali mengeras. "Cepatlah Bima, sebelum semua penghuni gedung ini tahu urusan kita," perintahnya. Bima mengangkat satu koper lagi dengan gusar. Ia adalah anak tunggal yang dimanjakan seumur hidupnya. Ayahnya seorang profesor hukum dan ibunya seorang aktris, mereka membesarkannya dengan perlindungan berlebihan. Hasilnya adalah Bima, seorang pria hampir kepala 4 yang masih tinggal bersama ibunya, terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah di mana ia selalu menjadi bahan ejekan. Ia lemah, penakut, dan sangat mudah dipengaruhi, terutama oleh ibunya. Tanpa banyak bicara, ia membawa koper terakhir dan turun, meninggalkan ibunya yang masih mengomel di belakang. Hampir 1 jam kemudian, semua barang dan Cahaya sendiri sudah berada di dalam mobil. Bima meletakkan istrinya di kursi belakang, melipat kursi rodanya dan memasukkannya ke bagasi. Air mata mengalir deras di pipi Cahaya, napasnya sesak. Matanya menatap Bima, mencari setitik belas kasihan, secercah keraguan, atau penyesalan di wajah suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah kehampaan. Bima hanya sibuk melihat ke sekeliling, cemas jika ada tetangga yang melihat mereka. "Cahaya, tenanglah," bisik Bima pelan sambil memasang sabuk pengaman untuknya. "Di sana nanti ada tetangga yang merawatmu. Kami akan membayarnya. Tentu saja dari uangmu," sela Ibu Ratna dari ambang pintu. Bima hanya mengangguk kecil. "Keuangan kami sedang tidak baik, kau tahu. Di sana lebih baik untukmu." Cahaya terus menatapnya, tatapan yang begitu tajam seolah bisa menembus tulang. Mobil akhirnya melaju meninggalkan kompleks apartemen tepat pukul 12 siang. Ibu Ratna melambaikan tangan dengan senyum kemenangan, lalu berbalik masuk ke dalam untuk kembali ke dunia fantasinya bersama naskah-naskah tua. Di dalam mobil, Bima menghela napas lega. Ia sengaja tidak melihat ke kaca spion, menghindari bayangan wajah istrinya yang sembab karena menangis. "Cahaya, kau harus mengerti, aku tidak punya pilihan lain," katanya, lebih pada dirinya sendiri. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Aku tidak bisa merawatmu terus-menerus, aku harus bekerja, dan ibu sudah terlalu tua." Ia terus berbicara, merangkai alasan-alasan yang terdengar masuk akal di telinganya sendiri. "Kau akan kembali ke rumah nenekmu, tempat yang selalu kau ceritakan dengan hangat. Kau akan punya perawat sendiri." Ia berhenti bicara, tapi ia bisa merasakan tatapan Cahaya di punggungnya, membakar jaket tipisnya, menusuk hingga ke paru-parunya.
Perjalanan menuju desa tempat Cahaya akan dibuang terasa sangat panjang. Desa itu terpencil, hampir terlupakan, terletak di kaki gunung yang jarang dijamah orang. Hanya ada beberapa jalan tanah, beberapa rumah kayu yang reyot, satu warung kelontong di pusat desa, dan sebuah puskesmas tua yang sudah lama ditutup karena tidak ada lagi dokter yang mau bertugas di sana. Mobil biru tua itu berhenti dengan suara berderit di depan sebuah rumah kecil yang halamannya dipenuhi rumput liar dan pagarnya miring nyaris roboh. Namun anehnya, bangunan rumah itu sendiri masih tampak cukup kokoh. Di depan jendela tergeletak sebuah bangku reyot yang terbuat dari 2 tunggul pohon. Di atasnya sesosok tubuh tampak tertidur pulas, tidak menyadari kedatangan mereka. Sementara Bima menurunkan Cahaya dan merakit kembali kursi rodanya, mata Cahaya terpaku pada sosok yang terbaring di bangku itu. Di depan rumah almarhumah neneknya, siapa orang itu? Ia mencoba memicingkan mata, tetapi tidak bisa mengenalinya. "Marni!" teriak Bima. Sosok di bangku itu menggeliat dan bangun dengan gerutuan. Seorang wanita bertubuh kecil dengan rambut acak-acakan bangkit dan berjalan terhuyung-huyung ke arah pagar. Wajahnya keriput, rambutnya kusut, dan ada bekas luka di bibirnya. Di bawah matanya sebuah lebam kebiruan yang sudah lama tampak jelas. Pakaiannya sangat tidak serasi, kaos kuning pudar, celana pendek hijau yang tidak cocok dengan cuaca dingin pegunungan, dan sepatu usang berwarna merah muda. Bau alkohol yang tajam menguar dari tubuhnya. "Pak Bima," katanya dengan suara serak. "Bapak datang lebih awal." Bima mengerutkan kening. "Ini perawatmu Cahaya, namanya Marni. Dia yang akan menjagamu sekarang." Marni mengangguk dengan sempoyongan sebagai jawaban. Jika saja Cahaya bisa, ia pasti akan memutar bola matanya. Situasi ini begitu tragis sekaligus menggelikan. Bima menurunkan semua koper, bahkan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia menyelipkan sebuah amplop tipis ke tangan Marni. Dari raut wajah Marni, amplop itu sudah lebih dari cukup untuknya. Akhirnya Bima berdiri di depan kursi roda Cahaya dan menghela napas. "Sudah, jangan cemberut begitu. Aku yakin di dalam hatimu kau tersenyum. Ini kan rumah masa kecilmu," katanya, memandang sekeliling halaman yang terbengkalai. Udara segar, perawatan penuh, apalagi yang kurang? Cahaya ingin berteriak bahwa jutaan hal lain bisa membuatnya bahagia. Tapi seperti biasa, ia hanya diam, menatap suaminya dengan penuh kebencian. Setiap tatapannya membawa lebih banyak makna daripada ribuan kata. Setahun kemudian, "Bima, apa kau serius? Kau tidak pernah sekalipun menjenguk istrimu?" Suara Ibu Ratna melengking, matanya menatap kalender dengan ngeri. "Sudah setahun, apa kau sudah gila? Siapa yang membesarkanmu jadi seperti ini? Bagaimana kalau dia sudah lama meninggal? Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau dia sembuh?" Bima, yang sedang bersantai di sofa, menoleh dengan malas. Ia baru saja pulang kerja dan tidak sengaja keceplosan bahwa ia belum pernah kembali ke desa itu. "Marni meneleponku setiap minggu, Bu. Semuanya baik-baik saja. Aku mentransfer uangnya setiap bulan. Tenang saja." Ibu Ratna mendengus, merebut remote dari tangan Bima dan mematikan televisi. "Kalau aku bicara denganmu, lihat aku," bentaknya dramatis. "Marni itu siapa? Pemabuk yang kau bayar untuk menjaga istrimu? Apa kau yakin dia merawat Cahaya, bukan malah minum-minum dengan uang darimu?" Bima memutar bola matanya, menatap dinding dengan bosan. "Jadi ibu, mau aku pergi ke sana besok? Baiklah, aku akan mengorbankan satu-satunya hari liburku untuk pergi ke desa terpencil dan melihat istriku yang setengah mati. Ya, ibu memang sangat peduli padaku." Sambil menggerutu, Ibu Ratna melemparkan remote ke arah putranya dan keluar dari ruangan, masih menggumamkan omelan. Keesokan paginya, Bima dengan terpaksa mengemasi tas kecil, mengambil amplop berisi uang, dan masuk ke mobilnya. Ia melirik jam yang baru menunjukkan pukul 8 pagi. Seharusnya ia masih bisa tidur, tapi sekarang ia harus melakukan perjalanan entah kemana, dan yang terpenting entah untuk apa. Ia merasa kekhawatiran ibunya tidak beralasan, tetapi sejak kecil ia terbiasa untuk selalu menuruti perintahnya. Perjalanan terasa panjang dan membosankan. Saat mendekati desa, sebuah mobil pick-up hitam besar melaju kencang dari arah berlawanan, nyaris menyerempetnya.
Pengemudinya, seorang pria yang tampak beberapa tahun lebih muda dari Bima, mengerem mendadak dan mengangguk singkat sebagai permintaan maaf. Bima hanya melambaikan tangan dengan lelah, tidak ingin memulai pertengkaran. Ia hampir lupa jalan menuju rumah nenek Cahaya. Selama ini, ia selalu bertemu Marni di kota kecamatan terdekat untuk memberikan uang. Mobilnya akhirnya berhenti di samping pagar yang tampak baru dan kokoh. Rumput di halaman sudah dipotong, meskipun sudah mulai tumbuh tinggi lagi. Secara keseluruhan, tempat itu tampak terawat, namun sepi, seolah-olah sudah lama tidak ada orang di sana. Bima mengerutkan kening dan keluar dari mobil. Bima membuka gerbang pagar dengan hati-hati dan memanggil nama istrinya, lalu Marni. Hening. Tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu rumah, tetapi sebuah gembok besar yang berkarat menghalangi jalannya. Ia menarik-narik pintu itu, tapi sia-sia. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Marni, tetapi panggilannya tidak dijawab. Bima mengusap wajahnya dengan frustrasi. Rumah Marni seharusnya tidak jauh dari sini. Dulu ia menemukannya dengan mudah, dan saat itu ia merasa sangat beruntung. Tapi sekarang, kecurigaan ibunya mulai terasa masuk akal. Marni memang tidak bisa dipercaya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak, mencari rumah Marni. Rumah itu bahkan lebih buruk dari rumah Cahaya. Bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya begitu ia melangkah masuk. Ia hanya sempat melihat sekilas ke dalam. Marni tidak ada di sana. Bima bergegas keluar, terbatuk-batuk dan mencoba menghirup udara segar. Saat ia mengatur napasnya, ia melihat seorang wanita gemuk berjalan sambil membawa 2 ember. "Permisi Bu," teriak Bima. "Apa Ibu tahu di mana Cahaya yang tinggal di rumah itu?" tanyanya sambil menunjuk. Wanita itu mengerutkan kening. "Oh, Mbak Cahaya dan Marni, si pemabuk itu?" Bima mengangguk. "Kalau Marni, paling dia ada di rumah Pak Sastro, di ujung desa. Dia biasa beli ciu di sana. Bapak ini siapa?" "Tidak penting," potong Bima. "Tolong tunjukkan di mana rumah Pak Sastro." Wanita itu menunjuk jalan, dan Bima segera bergegas. Benar saja, Marni ada di sana, duduk di sebuah meja bundar besar, menenggak minuman kuning keruh dari sebuah botol. Bima mencengkeram lengannya dan menyeretnya keluar. "Di mana Cahaya? Di mana istriku, dasar kau pemabuk?" bentaknya. Marni tertawa terkekeh-kekeh, bahasanya cadel. "Dia tinggal tidak jauh dari sini," katanya sambil mengangkat tangannya yang lunglai. "Tapi, apa imbalannya buatku?" Bima dengan marah merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan menyodorkannya pada Marni. Wanita itu dengan cepat menyambar uang itu, menghitungnya lalu mengangguk puas. Ia kemudian berlari kembali ke dalam rumah Pak Sastro dan keluar tanpa uang, tetapi dengan sebotol besar minuman keruh yang baru. "Ayo," katanya, memberi isyarat dengan tangannya, dan mulai berjalan terhuyung-huyung, berusaha untuk tidak jatuh. Bima mengikutinya dengan perasaan campur aduk antara marah dan cemas. Marni membawanya keluar dari jalan utama desa, menyusuri sebuah jalan setapak yang kosong. Bima mulai curiga Marni hanya ingin mempermainkannya dan hendak membentaknya. Ketika di kejauhan ia melihat atap sebuah rumah yang tidak dikenal. Semakin dekat mereka, semakin Bima terkejut dengan ukuran bangunan itu. Dibandingkan dengan rumah-rumah lain di desa itu, rumah ini tampak seperti istana. 3 lantai, dengan balkon besar, taman yang luas, dan beberapa mobil serta alat pertanian modern terparkir di halaman belakang. Marni berhenti di dekat gerbang besi yang tinggi dan menunjuk ke arah rumah itu. "Silakan Pak, terima kasih," katanya, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Bima terpaku, benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan ragu, Bima menekan bel kecil di samping gerbang. Terdengar suara wanita yang ceria dan familiar dari interkom. "Aryo, kok cepat sekali pulangnya?" Bima terdiam sejenak, jantungnya berdebar kencang. "Cahaya?" bisiknya tak percaya. Suara di seberang sana terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas panjang. "Bima, masuklah." Gerbang terbuka secara otomatis, menampakkan taman yang indah dengan jalan setapak dari batu alam yang diapit oleh barisan bunga berwarna-warni. Bima melangkah masuk dengan hati-hati. Di teras rumah berdiri seorang wanita mungil dengan rambut pirang yang bersinar. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan. Ia menatap Bima dari atas ke bawah. Wajahnya tenang tanpa ekspresi, seolah memakai topeng.
Aku sudah menduga kau akan datang, katanya dengan senyum tipis. Ayo masuk, karena kau sudah di sini. Bima kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa berjalan mengikuti Cahaya yang melangkah dengan percaya diri di dalam rumah megah itu. Interiornya didekorasi dengan sederhana namun sangat berkelas. Warna-warna lembut, hiasan yang indah, dan lukisan-lukisan modern menghiasi dinding. Salah satu pintu terbuka ke sebuah ruang kerja dengan meja yang dipenuhi tumpukan dokumen. "Oh, jangan lihat ke sana. Berantakan sekali," kata Cahaya santai. Bima tidak mengerti apa-apa. Ia hanya bisa memalingkan wajahnya dan menatap istrinya. Cahaya tampak lebih sehat dan cantik daripada sebelum ia sakit. Wajahnya merona, bibirnya berkilau, dan matanya dirias tipis. Bima merasa belum pernah melihat istrinya secantik ini. Cahaya membawanya ke ruang tamu yang luas dan mempersilakannya duduk. "Aku buatkan teh dulu." Bima duduk sendirian di ruangan itu, masih tidak bisa melepaskan pandangannya dari kemewahan di sekelilingnya. Lukisan, sofa, bunga-bunga segar, karpet tebal, semua ini terasa tidak nyata. Ia bahkan mencubit lengannya sendiri untuk memastikan ia tidak sedang bermimpi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ia datang dengan harapan menemukan istrinya yang sekarat di kursi roda, tapi yang ia temui adalah seorang wanita cantik dan sukses di sebuah rumah mewah. Beberapa menit kemudian, Cahaya kembali dengan nampan berisi 2 cangkir teh. Ia memberikan satu pada Bima dan duduk di seberangnya. "Tidak menyangka, kan?" tanyanya pelan. Bima hanya bisa menggeleng. "Aku juga tidak menyangka suami yang kucintai akan membuangku untuk mati demi uang," balas Cahaya dengan dingin. Bima mencoba membuka mulut. "Aku pikir, simpan saja alasanmu yang tidak berguna itu," potong Cahaya. "Aku tahu semuanya, Bima. Kau sangat payah dalam menyembunyikan kebenaran. Semuanya karena warisanku, kan? Sejak surat wasiat dari omaku di Belanda itu datang, aku sangat bahagia. Aku membayangkan kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu yang mengubah segalanya." Bima menatapnya dengan bingung. "Melihat apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia memegang cangkir teh yang panas itu erat-erat, seolah tidak merasakan sakit. Matanya terpaku pada wajah istrinya, mencoba mencari jawaban atas misteri yang terjadi di hadapannya. Kilas balik, 1,5 tahun yang lalu, Cahaya dan sahabatnya Dewi duduk di sebuah restoran mewah di Jakarta. Dewi, seorang pengacara yang tajam dan beberapa tahun lebih tua dari Cahaya, selalu bersikap protektif terhadap sahabatnya itu. Cahaya mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Lihat ini. Menurutmu asli tidak?" Dewi membuka amplop itu dan membaca surat dari seorang notaris di Amsterdam. "Siapa Anna van den Berg?" tanyanya. "Omaku," jawab Cahaya. "Nenek dari pihak ayah. Beliau menikah dengan orang Belanda dan pindah ke sana saat ayahku masih kecil. Aku terakhir kali bertemu dengannya saat pemakaman ayah." Dewi menatapnya tak percaya. "Dan kau tidak ikut dengannya?" Cahaya mengangkat bahu. "Aku harus meninggalkan Bima. Aku tidak pernah bermimpi tinggal di luar negeri." Dewi memutar bola matanya. "Kau ini memang tidak bisa ditolong, Cahaya. Menukar hidup yang lebih baik di Eropa demi seorang pria." Cahaya tahu betul pendapat Dewi tentang suaminya, dan ia lebih memilih untuk tidak mendengarkannya. Dewi selalu terlalu jujur dan blak-blakan. "Bimamu itu, jangankan orang lain, ibunya sendiri pun bisa ia jual demi uang. Kau tahu berapa banyak warisan yang omamu tinggalkan?" tanya Dewi. "Di surat itu tertulis aku adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa. Sebagian besar asetnya diberikan untukku, termasuk saham di sebuah properti di sana. Jumlahnya sangat besar," jawab Cahaya. Malam itu, dengan polosnya, Cahaya menceritakan kabar gembira itu kepada Bima dan Ibu Ratna. Ia belum pernah melihat mereka sebahagia itu. Ibu Ratna bahkan membuka sebotol anggur mahal, dan Bima memesan makanan dari restoran mewah untuk merayakannya. Cahaya berpikir hidupnya akhirnya akan berubah menjadi lebih baik. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menyalakan api keserakahan yang akan membakar hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Cahaya berjalan di sebuah mal, tersenyum pada semua orang. Hubungannya dengan Bima dan ibu mertuanya membaik drastis. Ibu Ratna berhenti mengkritiknya, dan Bima mulai pulang lebih awal. Cahaya yakin kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Ia berhenti di depan sebuah toko pakaian pria, ingin membelikan Bima dasi baru.
Saat ia sedang asyik melihat-lihat etalase, dari sudut matanya ia melihat sosok Bima. Ia hendak memanggilnya, namun ia melihat seorang gadis muda berjalan menghampiri suaminya. Bima memeluk gadis itu dan menciumnya mesra. Dunia cahaya seakan runtuh seketika. Lututnya lemas, ia harus bersandar pada kaca etalase agar tidak jatuh. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Malam itu, ia pulang, tidak mengatakan apa-apa, dan langsung tidur, memikirkan pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Keesokan harinya, Cahaya mengambil cuti dan pergi ke sebuah kantor detektif swasta. Seorang pria kurus berkacamata duduk di belakang meja, membaca koran sambil menyeruput kopi. Cahaya duduk di hadapannya dan menceritakan situasinya. "Apa yang Anda ingin saya cari tahu?" tanya detektif itu. "Semuanya," jawab Cahaya dengan suara dingin. "Bagaimana mereka bertemu? Sudah berapa lama? Apa yang mereka bicarakan? Di mana mereka bertemu? Aku ingin tahu segalanya." Pria itu bersiul pelan, terkejut dengan permintaan kliennya, namun tidak berkomentar apa-apa. Selama seminggu, Cahaya hidup dalam kecemasan. Ia tidak berani menceritakannya pada Dewi, tidak ingin mendengar kalimat, "Sudah kubilangkan." Tapi ia harus mengakui, Dewi benar, sahabatnya itu seolah bisa melihat menembus topeng Bima sejak awal. Sekarang, Cahaya akhirnya mengerti. Seminggu kemudian, telepon dari detektif itu datang. Cahaya segera bergegas ke kantornya. Pria itu menyambutnya dengan senyum tipis. "Anda beruntung, selingkuhan suami Anda ternyata sangat cerewet." Ia mengeluarkan sebuah alat perekam suara model lama dan menekannya. Terdengar suara wanita yang manja. "Mas Bima, ini untukku?" "Ya Tuhan, bagus sekali. Pasti mahal ya?" Lalu suara Bima. "Tidak ada yang mahal untukmu, sayang. Nanti kalau bisnisku sudah jalan, aku bisa memberimu hadiah seperti ini setiap hari." "Kapan Mas? Katanya Mas belum punya modal?" tanya gadis itu. Terdengar suara Bima tertawa. "Istriku punya, dia baru dapat warisan dari neneknya. Kita pakai uangnya untuk buka bisnis, lalu kita bisa hidup bahagia bersama. Terus istrimu kamu tinggalkan? Tentu saja, setelah dia tidak berguna lagi untukku." Cahaya tidak sanggup mendengar lebih jauh. Ia duduk mematung, menatap kosong ke depan. Semua kenangan manis bersama Bima berkelebat di kepalanya. Saat Bima melamarnya, saat mereka memilih cincin kawin, saat mereka tertawa bersama setelah pesta pernikahan. Bima yang ia kenal adalah pria yang lembut dan tidak pernah meninggikan suara. Tapi Bima yang sama kini merencanakan untuk merampas hartanya dan mencampakkannya. Rasa sakit dan benci yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Detektif itu memberinya segelas air. Cahaya menenggaknya sekali teguk. Ia teringat kata-kata Dewi, bahwa Bima rela menjual ibunya sendiri demi uang. Kini, ia percaya. Rencana pembalasan mulai terbentuk di benaknya. Sebuah senyum sinis yang mengerikan muncul di wajahnya, membuat detektif itu bergidik ngeri. Ia belum pernah melihat ekspresi seperti itu seumur hidupnya. Kembali ke masa kini, di rumah neneknya. Begitu mobil Bima menghilang dari pandangan, Cahaya bangkit dari kursi rodanya. Marni, si pemabuk, membelalakan matanya tak percaya. "Marni, kita buat kesepakatan," kata Cahaya dengan tenang. "Aku akan membayarmu 2 kali lipat dari yang suamiku berikan. Tugasmu hanya satu, jangan katakan padanya bahwa aku bisa berjalan. Katakan saja kondisiku tidak berubah." Marni, yang masih syok, hanya bisa mengangguk. Cahaya memberinya beberapa lembar uang. "Ini uang muka. Kau hanya perlu datang sebulan sekali untuk laporan dan mengambil uangmu." Marni menyambar uang itu dan pergi tanpa pamit. Cahaya masuk ke dalam rumah. Debu tebal menyelimuti segalanya. Ia membuka ponsel yang berhasil ia sembunyikan dari Ibu Ratna dan menelepon satu-satunya orang yang bisa ia percaya. "Dewi, datanglah. Semua berjalan sesuai rencana. Ya, di desa. Aku menunggumu." 1,5 jam kemudian, Dewi tiba dengan mobilnya, membawa sekantong makanan dari restoran dan sebotol anggur. "Aku tidak sudi makan telur dadar dari wajan gosong itu," katanya sambil menunjuk dapur yang kotor. Cahaya tersenyum. "Syukurlah kau bawa anggur. Aku butuh ini." Mereka duduk di tengah ruangan yang berdebu. 3 minggu tinggal di neraka itu benar-benar mengerikan, kata Dewi. "Kau tahu apa yang paling parah?" tanya Cahaya. "Ibu Ratna hanya mengganti popokku sekali sehari.
Dia begitu asyik dengan dunianya sendiri sampai tidak sadar aku sering bangun dan berjalan di malam hari. Dewi tertawa terbahak-bahak. Kalau kau pergi beberapa hari pun dia pasti tidak akan sadar. Cahaya menghela napas. Aku masih tidak percaya mereka benar-benar meninggalkanku di sini untuk mati. Mereka mendengar diagnosis palsu dari dokter bayaran kita dan langsung percaya begitu saja. Dewi menginap semalam dan kembali ke Jakarta keesokan harinya. Hari baru bagi Cahaya dimulai dengan mandi air dingin. Untungnya rumah neneknya memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Air dingin itu seolah menyiram semua sisa keputusasaan dari kepalanya. 3 minggu berpura-pura lumpuh adalah ujian terberat dalam hidupnya. Ia berharap bisa melihat sedikit saja cinta dari Bima, tapi yang ia dapatkan hanyalah kebencian dan penantian akan kematiannya. Kini, hidup lamanya telah berakhir. Ia harus memulai lembaran baru. Ia menemukan sejumlah uang yang ia sembunyikan di dalam koper dan pergi ke satu-satunya warung di desa. Pemiliknya Buwati adalah teman lama neneknya. Loh Neng Cahaya, ya ampun, sudah besar ya. Sapa Buwati ramah, memeluknya erat. Saat sedang berbelanja, seorang pria bertubuh tegap dengan pakaian kerja yang kotor masuk dan langsung menyerobot antrean. Buwati, air mineral 2 botol, sama pesanan saya sudah datang, pupuk dan obat hama. Sabar toh Mas Aryo, ini ada pelanggan, tegur Buwati. Pria bernama Aryo itu melirik Cahaya sekilas. Dia orang kota, biar saja beli di kotanya. Saya buru-buru. Cahaya mengangkat tangannya. Tidak apa-apa Bu, biar dia duluan, sepertinya lebih penting. Aryo menatapnya dengan tajam. Memangnya kenapa kalau saya buru-buru? Tanyanya ketus. Saya tidak buru-buru, tapi di kota pun orang tahu caranya antre. Dan percayalah, orang di sana lebih sibuk dari Anda. Balas Cahaya sambil tersenyum sinis. Aryo mengambil barangnya dan pergi tanpa pamit. Siapa dia Bu? Tanya Cahaya. Buwati menjelaskan bahwa Aryo adalah seorang petani modern yang mewarisi usaha ayahnya. Orangnya baik, tapi sedikit kasar dan pendiam. Cahaya pulang membawa belanjaan yang sangat berat. Ia harus berhenti beberapa kali untuk istirahat. Tiba-tiba mobil pick-up hitam yang ia lihat kemarin berhenti di sampingnya. Butuh bantuan? Suara yang familiar itu membuat Cahaya mengangkat kepala. Aryo menatap tumpukan tas belanjaannya. Cahaya ragu sejenak. Ia tidak suka dengan pria kasar itu, tapi ia juga tidak kuat membawa semua barang ini sendirian. Akhirnya, harga dirinya mengalah. Boleh juga. Aryo turun dan mengangkat semua tas itu ke bak mobilnya dengan mudah. Mau buka warung atau bagaimana? Belanjaan sebanyak ini. Komentarnya, mau masak rendang sekalian buat hajatan, balas Cahaya asal. Aryo hanya tersenyum tipis, senyum pertama yang dilihat Cahaya di wajahnya. Tunjukkan jalannya, katanya singkat. Keesokan paginya, Cahaya terbangun karena suara berisik dari luar. Ia mengintip dari jendela dan melihat Aryo sedang membabat rumput liar di halamannya dengan sabit. Keringat membasahi kaosnya meskipun udara pagi masih dingin. Apa yang Anda lakukan? Teriak Cahaya dari jendela. Aryo berhenti dan menatapnya, mengangkat alis seolah bertanya, memangnya tidak lihat? Saya tahu Anda sedang memotong rumput, tapi kenapa di halaman rumah saya? Aryo hanya menatapnya dengan tatapan yang sedikit menggoda, membuat Cahaya salah tingkah dan segera menutup jendela. Merasa berhutang budi, ia memutuskan untuk membuat sarapan. Saat Aryo selesai, Cahaya sudah menyiapkan sepiring pisang goreng hangat di teras. Ayo sarapan dulu, panggilnya. Aryo masuk, hanya mencuci muka dan tangannya, lalu duduk di meja makan. Aryo makan dengan lahap. Berapa saya harus bayar? Tanya Cahaya sambil bersedekap. Aryo mengangkat alis. Anda tidak melakukannya dengan gratis, kan? Dibayar dengan makanan ini, jawab Aryo sambil tersenyum, menatap lurus ke mata Cahaya. Kalau Anda tidak mau dibayar, saya tidak akan memaksa. Saya hanya terbiasa bahwa setiap pekerjaan harus ada upahnya. Di kota tidak kenal gotong royong, ya? Sindir Aryo. Cahaya tertawa. Anda sendiri bilang Anda dari kota. Buwati cerita Anda baru 8 tahun di sini. Jadi jangan ceramahi saya. Percakapan mereka singkat dan penuh canda. Cahaya mulai melihat sisi lain dari Aryo. Pria yang tampak kasar di luar, namun sebenarnya baik hati. Hubungan mereka pun dimulai dari sana, dari halaman yang penuh rumput liar dan sepiring pisang goreng.
Selama sebulan, Cahaya mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Ia sudah tidak lagi merindukan hiruk-pikuk Jakarta. Namun, ia mulai merasa bosan. Seumur hidupnya ia bekerja, dan sekarang ia tidak melakukan apa-apa. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa usaha pertanian Aryo sedang mengalami masalah. Para pekerjanya resah karena takut kehilangan pekerjaan. Didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk membantu, Cahaya pergi ke kantor Aryo di ladangnya. Ia menemukan Aryo sedang pusing melihat tumpukan dokumen keuangan. "Ada apa?" tanya Cahaya. "Bukan urusanmu," jawab Aryo ketus. Cahaya tidak menyerah. Ia merebut kertas-kertas itu. "Pergi, atau aku akan menyeretmu keluar," ancam Aryo. Tapi Cahaya tidak takut. Dengan sekali lihat, ia sudah menemukan masalahnya. Pengeluaran yang tidak efisien dan pembukuan yang berantakan. "Kau butuh seorang akuntan, Aryo." Aryo menatapnya dengan putus asa. "Di mana aku bisa menemukannya di desa ini?" Cahaya tersenyum lebar. "Di depanmu." Mereka bekerja sama hingga larut malam. Cahaya, dengan latar belakang bisnisnya, dengan cepat merombak seluruh sistem keuangan pertanian Aryo. "Kenapa kau mengirim susu 3 kali sehari? Itu pemborosan bensin. Cukup sekali, sisanya simpan di pendingin." Jelas Cahaya. Aryo hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Aku ini mantan tentara, bukan pebisnis. Ayahku yang selalu bermimpi punya usaha ini. Aku hanya mencoba mewujudkan mimpinya." Malam itu, saat berjalan pulang, Aryo tiba-tiba bertanya, "Jadi, bagaimana ceritamu tentang stroke itu?" Cahaya menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya, dari pengkhianatan Bima hingga rencana balas dendamnya. Aryo mendengarkan dengan seksama, lalu menggenggam tangan Cahaya erat, memberinya kekuatan tanpa kata-kata. Mereka bekerja bersama, membangun kembali usaha Aryo, dan tanpa mereka sadari, mereka juga membangun fondasi cinta di antara mereka. Kembali ke masa sekarang, di ruang tamu yang mewah, Bima duduk terpaku setelah mendengar seluruh cerita Cahaya. "Jadi, kau merekayasa semua ini hanya untuk mengujiku?" tanyanya tak percaya. Pintu terbuka dan Dewi masuk dengan gaun biru yang elegan. "Wah, sayang sekali aku ketinggalan ekspresi wajahnya," katanya sinis. "Kau tahu semua ini?" teriak Bima. Dewi tersenyum. "Aku yang mencarikan dokter bayaran itu. Kau pikir Cahaya bisa melakukannya sendiri? Dia terlalu mencintaimu. Tapi kau menghancurkan hatinya." "Aku mencintaimu, Cahaya," seru Bima. Cahaya tertawa. "Dan bagaimana dengan Lilia, pacar barumu itu? Apa dia sudah tidak sabar menunggumu jadi kaya?" Bima terdiam, tak bisa membantah. Tiba-tiba ia tersenyum licik. "Semua ini, rumah ini, usaha ini, kau dapatkan saat kita masih menikah. Artinya setengahnya adalah milikku, kan?" Sebelum Dewi yang seorang pengacara sempat menjawab, pintu kembali terbuka. Aryo, pria yang mobilnya hampir menyerempet Bima, masuk. Wajahnya keras dan tatapannya tajam. Ia berjalan mendekati Bima yang langsung pucat pasi. "Kalau kau berani mengancam Cahaya atau meminta sepeser pun darinya," geram Aryo, suaranya rendah dan mengancam, "aku jamin hidupmu tidak akan tenang." Ia mencengkeram kerah baju Bima dan menyeretnya keluar, melemparkannya begitu saja melewati pintu. Mereka mendengar suara langkah Bima yang berlari ketakutan. Aryo kemudian memeluk Cahaya dari belakang. "Aku harus menceritakan semuanya padanya," bisik Cahaya, menahan air mata. "Aku harus melihat wajahnya saat ia sadar tidak akan mendapatkan apa-apa." Aryo mencium puncak kepalanya. "Kau sudah melakukannya. Sekarang semuanya sudah berakhir." Tapi Cahaya tahu, ini baru permulaan dari pertempuran terakhir. Dan pertempuran itu berakhir di pengadilan. Bima dengan keserakahannya benar-benar menuntut pembagian harta Gonogini. Tapi ia tidak tahu bahwa ia sedang melawan 2 wanita cerdas dan seorang pria yang akan melakukan apa saja untuk melindungi wanita yang dicintainya. Dengan Dewi sebagai pengacaranya, Cahaya membalikkan keadaan. Mereka membuktikan bahwa Bima tidak hanya berselingkuh, tapi juga menelantarkan istrinya. Puncaknya, Dewi mengungkapkan bahwa seminggu sebelum gugatan cerai diajukan, Cahaya telah menghibahkan seluruh aset barunya kepada Aryo. Bima tidak mendapatkan apa-apa. Tidak hanya itu, Cahaya menuntut balik bagian dari apartemen peninggalan ayah Bima, karena ia telah membiayai seluruh renovasinya dengan uangnya sendiri.
Hakim mengabulkan tuntutannya. Bima dan Ibu Ratna keluar dari ruang sidang dengan tangan hampa dan wajah penuh kebencian. Di sisi lain, Cahaya berdiri tegak, diapit oleh Dewi dan Aryo. Ia mengelus perutnya yang mulai membuncit. "Kurasa kita butuh kamar bayi di rumah baru kita," bisiknya pada Aryo. Ia telah kehilangan segalanya, tapi ia menemukan kembali dirinya, menemukan cinta sejati, dan mendapatkan keadilan. Kisahnya adalah bukti bahwa sehabis badai tergelap sekalipun akan selalu ada cahaya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan tinggalkan komentar di bawah. Menurut Anda, apakah Bima pantas mendapatkan karma itu?